Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana hubungan antara kebenaran ilmiah dengan kebenaran Al-Quran tentang petir. Petir merupakan suatu fenomena alam yang sering terjadi pada saat hujan deras. Petir akan terlihat sangat terang di langit yang kemudian akan disusul oleh suara menggelegar. Sebenarnya apakah petir itu? Apakah petir hanya fenomena alam biasa yang hanya menandakan hujan deras saja? Ataukah petir memiliki makna tertentu atau hikmah yang bisa kita ambil? Lalu bagaimana dengan pendapat yang mengatakan petir sebagai alat pelempar setan? Untuk lebih jelas, marilah kita ulas secara satu persatu. Petir dalam ilmu pengetahuan alam. Jika kita merujuk pada ilmu pengetahuan alam, petir adalah cahaya terang yang terjadi saat ada pelepasan listrik di atmosfer. Biasanya, petir terjadi pada saat hujan badai. Petir ini terbentuk ketika ada tegangan listrik pada dua titik terpisah di atmosfer mencapai tingkat tegangan yang tinggi. Petir bisa bermula dari muatan listrik yang dikandung oleh awan. Awan bisa memiliki muatan listrik karena awan berjalan secara teratur dan akan bersinggungan dengan awan-awan yang lain. Hal ini membuat listrik muatan negatif akan berkumpul di satu sisi, sementara listrik muatan positif akan ada di sisi lainnya. Semakin lama muatan listrik di awan akan semakin besar, hingga ketika ada perbedaan potensial yang besar antara awan dan bumi, akan terjadi pembuangan muatan negatif yang disebut elektron. Pembuangan muatan negatif ini akan membutuhkan udara sebagai media perantaranya. Ketika muatan elektron menembus batas isolasi udara, akan terjadilah suara seperti ledakan atau yang sering kita sebut guntur. Guntur sering terdengar saat musim hujan, karena saat musim hujan udara mengandung kadar air yang lebih banyak yang membuatnya memiliki daya isolasi udara lebih rendah dan arus pun lebih mudah melewatinya. Petir memiliki suhu dan tegangan yang sangat tinggi. Sembaran petir bisa meningkatkan suhu udara di sepanjang jalur yang dia lewati hingga 50.000 derajat Fahrenheit. Suhu ini setara dengan 27.760 derajat Celcius. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati saat mencari tempat berteduh pada saat hujan. Jangan sampai tempat yang kita jadikan tempat berteduh justru merupakan jalur yang potensial dilalui oleh sembaran petir. Pandangan Islam tentang petir. Kronologi terjadinya hujan dan petir di atas sebenarnya juga sudah terdapat di dalam Al-Quran. Dalam surah An-Nur ayat 43, Allah berfirman, "Tidaklah kamu melihat bahwa Allah menggerakkan awan, kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih, maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya, dan Allah juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dikehendakinya, dan dipalingkannya dari siapa yang dikehendakinya. Kilauan kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatannya." Dalam bahasa Arab ada 3 istilah yang digunakan untuk menyebut petir dan guntur, yaitu ar-ra'du, as-sawa'iq, dan al-barq. Ketiga istilah ini memiliki penggunaan yang berbeda. Ar-ra'du digunakan untuk menyebut suara guntur, sementara as-sawa'iq dan al-barq digunakan untuk menyebut kilatan petir. Terdapat hadis Rasulullah SAW tentang ar-ra'du, yaitu dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam hadis marfu' pada riwayat At-Tirmizi dan selainnya, Nabi SAW ditanya tentang ar-ra'du. Lalu beliau SAW menjawab, ar-ra'du adalah
malaikat yang diberi tugas mengurus awan, dan bersamanya pengoyak dari api yang memindahkan awan sesuai dengan kehendak Allah. Sementara itu, dalam Makaramil Akhlak milik Al-Quraiti, Ali pernah ditanya mengenai Ar-Ra'du. Beliau menjawab, Ar-Ra'du adalah malaikat. Beliau ditanya pula mengenai Al-Barq. Beliau menjawab, Al-Barq, kilatan petir, itu adalah pengoyak di tangannya. Dalam riwayat lain, dari Ali menyebutkan pula Al-Barq itu adalah pengoyak dari besi di tangannya. Dari riwayat di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa Ar-Ra'du adalah malaikat yang bertugas mengatur awan, atau di pendapat lain juga ada yang menyebutkan sebagai suara malaikat. Sedangkan Al-Barq atau As-Sawaik adalah kilatan cahaya yang berasal dari cambuk malaikat untuk menggiring mendung. Wallahu alam bishawab. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 12-13 di Al-Quran disebutkan, Dialah yang memperlihatkan kilat kepadamu, yang menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia menjadikan mendung dan guru bertasbih memujinya. Demikian pula para malaikat karena takut kepadanya, dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakan kepada siapa yang Dia kehendaki, sementara mereka berbantah-bantah tentang Allah, dan Dia maha keras siksaannya. Maka dari petir dan guntur kita bisa belajar bahwa seluruh dunia dan isinya bertasbih memuji Allah, dan semua terjadi atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya ayat-ayat di Al-Quran dan beberapa hadis yang menjelaskan tentang petir, kita hendaknya mulai mengimani bahwa fenomena petir bukanlah fenomena alam biasa. Ada hikmah dan kekuasaan Allah di dalamnya yang bisa menjadi pelajaran untuk kita ambil. Dapat kita simpulkan bahwa ilmu pengetahuan alam sejalan dengan pandangan Islam tentang petir, karena dijelaskan di dalam beberapa ayat Al-Quran dan di beberapa hadis. Lalu, tentang pendapat sebagai alat pelempar setan itu tidaklah benar. Sekian penjelasan petir yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.